Good morning everyone. From IONS International Education, we present IONS webinar entitled Motivation Letter. Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang interview. Dan beberapa dari kalian yang mungkin tidak ikut di acara minggu lalu, saya akan membuat sedikit summarize-nya. Minggu yang lalu disampaikan kalau untuk interview, itu kalian harus be specific, be prepared gitu, dan satu lagi adalah practice. Nah, apa lalu hubungannya motivation letter ini dengan interview? Ya, saya yakin di sini sudah mengetahui semuanya ya tentang persiapan IUP itu seperti apa. Dan saya berbahagia bahwa beberapa sahabat yang ada di sini, yang hadir di dalam meeting ini, sudah mengikuti persiapan untuk IUP, baik itu GMST maupun ASEP, ada juga yang sudah ikut TOEFL, selama kurang lebih 2 minggu ini lewat online. Jadi ada 2 yang kita terapkan di sini ya, terkait dengan COVID-19. Kita ada KBM online, itu sudah kurang lebih kita mulai 2 minggu, dan program itu akan berjalan sampai nanti di 18 Mei. Nah, selanjutnya untuk yang program reguler itu akan ada tatap muka di tanggal 15 sampai 25 Mei. Sedangkan bagi para sahabat yang benar-benar tidak bisa hadir ke kota Yogyakarta, kita siapkan ada 3 angkatan kegiatan KBM online. Yang pertama sudah kita mulai kemarin waktu di tanggal 20 April. Dan yang berikutnya kita akan mulai sesuai dengan kebutuhan dari pendaftar. Jadi ada tahap yang angkatan kedua dan ada angkatan yang ketiga. Nah, angkatan kedua itu mulai tanggal 27 April ya. 27 Mei. Ya, mulainya 27 Mei ya, mendekati untuk IUP. Ya, jadi tanpa berpanjang kata, kita akan mencoba untuk menjelaskan apa sih hubungan antara motivation letter dengan interview. Supaya kalian lebih siap pada saat nanti yang kami harapkan kalian lolos di tahap yang pertama. Dan saya tahu sudah ada beberapa yang bergabung dengan kami itu sebenarnya sudah lolos di tahap pertama pada waktu intake 1. Nah, hari ini saya akan mengundang teman saya yang akan berbicara tentang motivation letter. Siapakah dia? Ya, saya undang Miss Anissa Nur Pratiwi, silakan untuk datang. Masuk ke sini. Ya, bergabung dengan saya. Hai, how are you? Namaste dulu. Karena kita tidak boleh. Iya, oke. Halo, how are you? I'm good. How are you? I'm good also. Okay, so sit down please. Yeah. Thank you, Miss Tira. Yes, okay, Miss Anissa. Last week kita udah bahas tentang interview, ya. Dan sekarang Miss Anissa muncul dengan gambar yang ada di sini dengan dengan motivation letter gitu kan ya. Nyambung dengan topik sebelumnya. Oke. Katanya anak-anak itu minta abis kira-kira bikin motivation letter yang bagus untuk IUP Intake 2 yang ditiadakan menuju Intake 3 itu seperti apa gitu. Iya, ya memang kita membuat program ini kan berdasarkan based on permintaan dari yang minggu lalu. Semoga dia juga ikut bergabung bersama dengan kita hari ini ya, karena permintaannya sudah request-nya sudah dipenuhi. Oke. Nah, Miss Anissa kita langsung aja. Apa sih motivation letter itu? What is the meaning of motivation letter? Oke, jadi motivation letter itu nama lainnya adalah personal statement. Mungkin beberapa universities namanya begitu ya. Tapi basically dia adalah tulisan yang kita tulis di hari pertama kalau kita lolos untuk menuju intake kedua, menuju hari kedua hanya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Hukum. Nah, nanti di motivation letter itu ditulis tangan. Yang pertama ditulis tangan. Yang kedua, isinya itu berhubungan dengan siapa diri kita. Pengenalan diri lebih tepatnya. Siapa diri kita, lalu kegiatan kita di sekolah apa, kenapa kita ingin sekali masuk di jurusan dan fakultas tersebut. Dan terakhir adalah kenapa kita itu, maksudnya test takers itu harus diberikan tempat untuk bisa kuliah di jurusan tersebut. Basically hanya itu. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh nggak ngerti apa yang ditulis. Jadi mereka nulis itu semuanya seperti tanggal lahir, ya, hobi, begitu ya. Padahal hal-hal yang seperti itu harusnya tidak dituliskan begitu. Tapi saya maklumi karena
motivation letter itu tidak diajarkan untuk anak-anak di sekolah. Jadi nggak mereka ada, tidak Miss. punya information tentang hal tersebut, langsung disuruh nulis, nggak ngerti mau nulis apa, sementara harus tulis tangan, harus impresif juga, karena kalau nggak mungkin nanti dibuang mungkin ya, terasa seperti dengan yang lainnya, jadi nggak ada pembedanya, Miss. Oke. So, apakah bisa dikatakan bahwa motivation letter itu juga menjadi bahan yang penting banget gitu ya untuk interview gitu loh. Mungkin Miss Anissa bisa, tadi kan sudah disebutkan. Yang pertama yang jelas kamu cerita tentang istilahnya how to impress the interviewernya gitu kan. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan contoh motivation letter yang selama ini mungkin Miss sering hadapi for 5 years ini kan Miss persiapan terus nih di IONS nih ya. Yang tidak menarik itu seperti apa? Yang menarik itu seperti apa? Mungkin yang tidak menarik dulu atau hal-hal yang sering dilakukan oleh our students gitu. Yang pertama ini kesalahan yang paling common adalah bahasanya ancur-ancuran. Aduh nggak ngerti deh rasanya. Karena jadi, anak-anak itu biasanya hanya menerjemahkan dari bahasa speaking ke bahasa writing. Nah, sementara motivation letter itu kan sedikit akademik bahasanya. Nah, baik. Ini contohnya ya. Ini contoh yang paling bagus ini dari siswa saya. Itu dulu. Ya, kita yang tidak menarik dulu. Yang pertama bahasanya ancur-ancuran jelas, jadi bahasanya tidak menarik sama sekali. Lalu yang kedua adalah isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya adalah menyertakan informasi seperti nama, hobi, tanggal lahir dan apapun itu yang seyogyanya gitu ya, mungkin bisa diakses atau bisa dilihat oleh interviewer itu di application form kita. Jadi ini kan seperti personal branding. Nah, nanti personal branding itu ada tersendiri sessionnya jam 1 ya kalau mau ikut. Oh no, jam 10.30. Jam 10 cepet kok. Berapa nanti? Jam 11.30. Tapi jam sebelum 11.30 itu, sorry saya salah deh. 11.15 kita akan mulai dengan quiz dulu. Nah, after that itu kita nanti masuk yang namanya personal branding itu. Begitu. Nah, yang kedua nanti. Kesalahan umum itu ya. Biasanya juga anak-anak tidak mengerti bahasanya. Mungkin menerjemahkan dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bener sih, nggak salah, tapi rasanya beda. Oh, begitu itu yang kadang-kadang, karena pola pikir anak 3 SMA itu tidak sama dengan pola pikir orang dewasa. Dalam artian begini, ketika kita memasuki perguruan tinggi, kita interviewer itu atau examiner kan tidak tahu siapa anak tersebut. Betul banget. Tidak bersama anak tersebut selama bertahun-tahun. Jadi motivation letter itu menjadi penguat identitas siapa kita. Selama ini personal branding lagi ya. Kegiatan kita apa saja, apakah kegiatan tersebut atau personality kita itu cocok dengan yang mereka cari. Dari situlah nanti akan kelihatan. Diperkuat lagi dengan interview. Jadi kalau merasa bahwa motivation letterku biasa aja lah Miss, toh kayaknya juga bakal dibaca doang. Tidak begitu. Karena itu nanti it has something to do dengan interview questions yang mungkin akan didapatkan ketika interview, begitu. Karena ada beberapa butir questions yang akan diambil dari motivation letter yang kita tulis. Begitu. And kadang-kadang juga begini, oke Miss, berarti bahasaku itu harus bagus banget ya Miss. Iya, kalau bisa begitu. Lalu diksi yang unik mungkin diksi yang unik yang sangat strong banget dalam perbahasaan ketika di interview. Jadi gini, wah ini anak itu kesan pertama setelah dibaca bahasanya bagus banget nih. Ini pasti anaknya tuh pinter begini. Ketika di interview tidak sejalan dengan speaking ability-nya. Aduh, itu kayaknya jadi agak susah nanti di situ untuk meng-cross check kemampuan dia. Speaking dan writing itu harus berjalan bersama-sama. Iya, betul. Yang bergabung bersama dengan kita itu adalah anak-anak yang tidak hanya akan mengambil FEB, ekonomik atau law, tapi juga ada yang FK, ada yang ilmu komputer, ada yang psikologi dan sebagainya. Nah, itu kira-kira apakah memang masih perlu menulis motivation letter yang baik gitu? Mungkin langsung bisa ditunjukkan aja yang interesting itu seperti apa gitu. Kalau untuk jurusan selain bisnis dengan hukum, memang tidak ada motivation letter. Tetapi ilmu motivation letter itu bisa dipakai untuk bikin mind mapping. Mind mapping itu adalah semacam mind mapping. Iya benar. Miss ngomongnya jangan kecepatan. Oh iya, oke. Kereta apinya aja udah berhenti nih kan ke Jogja ya. Mind mapping. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi mind mapping itu adalah semacam begini. Jadi sebelum anak-anak itu membuat motivation letter, biasanya kita sudah pandu. Sebelum-sebelumnya dengan membuat mind mapping semacam siapa kita, kelebihan dan kekurangan kita. Weakness and strength. Strength and weaknesses. Exactly. Visi kita di depan itu apa? Kenapa kita mau masuk di jurusan tersebut? Kalau sudah masuk di jurusan tersebut, kadang anak tidak mengerti kenapa masuk jurusan tersebut. Betul. Harus research itu. Mungkin kita bisa
tadi udah disebutkan itu ya. Hmm. Apakah bisa langsung ditampilkan saja begitu? Kira-kira yang interesting itu seperti Iya, apa? Atau mungkin boleh. masih ada yang lain, Miss? Selain strength, weaknesses, terus ada apa lagi tadi? Siapa diri Oh, kita? nanti aja Miss Ira. Oh, nanti aja. Oke. Jadi kalau Baik. misalnya you're interested, nanti Mhm. kita bisa ada semacam program yang apa ya, namanya tuh kayak coaching series. Jadi Ya, itu sangat oke. sangat Bertahap ya? ya sangat bertahap dan khusus untuk motivation letter yang seperti itu. Begitu deh. Great. Bagi siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan resources-nya, Yes. kira-kira apa yang mau ditulis? Begitu deh. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini mungkin tadi kan pertanyaan saya belum dijawab tuh, Miss. Yang contoh motivation letter yang menarik itu Iya. seperti apa? Ya, Mungkin boleh, bisa boleh. ditampilkan di sini ya, Miss? I think Silakan Jilan is dong. in here. Halo Jilan, thank you for Oh, sharing. hi Jilan. Hi, thank you for sharing. Hi. Hey. Hey, you. I wanna tell people your motivation letter so they can learn. Okay, yeah, you're welcome to do that. Yeah, okay. So I think you are famous here, Jilan. Okay. You know the movie Dylan and Milea? Yeah, I've heard of it, but I haven't watched it. Okay. I just kidding. Oke, Miss, silakan Miss, langsung aja. Oke. Nah, ini dia. Yes. Jill, bisa Nisa jelasin punya you ya. Nah, Okay. supaya people can learn from your motivation letter. Nah, ini dia. Pertama adalah bahasa untuk addressing to whom it may concern. Ini adalah bahasa yang paling akademik kalau kita mau nulis motivation letter. Jadi bukan kayak nulis diary ya, dear siapa, oh tidak begitu bahasanya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Concern. Exactly. Paragraf pertama itu menjelaskan siapa diri kita. Jadi semacam kita itu adalah anak yang seperti apa. Tidak usah you jelaskan nama saya ini, saya lahirnya di sini, saya hobinya ini dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting sebenarnya dalam motivation letter. Yang paling penting adalah kita itu melabeli diri kita sebagai siswa yang seperti apa. Lalu for example nih, bilangnya adalah prospective student yang ada di sini. Kenapa bisa dibilang prospective student? Karena ada beberapa hal yang menarik dari Jilan nih. For example, dia sebutkan di situ bahwa dia sudah menghabiskan. Nah, there you go. I'm sorry. Sebentar, misalnya saya hapus dulu ya. Nah, ini dia. Ini paragraf pertama. Nah, ini kelihatan lebih jelas. Ya, ini kepada sudah kita zoom tadi ya, biar kelihatan. Jangan diganti-ganti bahasa selain bahasa ini ya. Nah, oke. Terus yang kedua adalah menjelaskan siapa nama kita, lalu kita melabeli diri kita sebagai student yang seperti apa. Apakah harus prospective students, Miss? Iya, tapi mungkin bahasanya nanti bisa disesuaikan dengan level bahasa Inggris anak tersebut. Oke. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah kenapa disebut sebagai prospective students pasti ada alasannya. Dan alasannya adalah ini, dia menghabiskan 8 tahun studying abroad in Australia. Jadi dengan kemampuan atau pengalaman tersebut, maka ditutup di sini. Jadi paragraf itu yang bagus adalah dijelaskan ada main ID-nya, lalu supporting details-nya dan ada summary-nya. Jadi diulang lagi, prospektif itu maksudnya apa lagi yang ada di sini? Open-minded, terus careful, and then mempunyai critical approaches ketika menghadapi masalah yang hubungannya nanti dengan daily lives maupun ketika ada di dunia perbisnisan. Nah, begitu deh. Sebentar. Jilan is really good in writing ya. Oh, yeah. Pasti no wonder lah kalau begitu. Pertanyaannya adalah, Miss, lah kalau aku nggak ke Australia kayak Jilan gimana? Nah, itu langsung minder mendadak semuanya ya. Oh, tidak mengapa, karena kalau berbicara tentang kemampuan anak-anak 3 SMA itu kurang lebih rata. Dalam artian mereka mempunyai pengalaman hidup yang kurang lebih sama, pelajaran yang sama, pengalaman belajar yang sama. Jadi nanti just in case you mau dilatih untuk membuat motivation letter, adalah nanti course-nya. Jangan khawatir. Kita bisa switch ke boleh, silakan. Ini yang pertama, paragraf pertama ya, sudah cukup jelas. Lalu ini adalah paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua adalah dijelaskan kegiatan kita selama sekolah itu apa saja. Jadi kegiatan sekolah itu dalam artian kegiatan extracurricular, kalau enggak activities clubs apa yang kita ikutin. Dan juga kalau misalnya you mengambil mata pelajaran yang sekiranya mendukung dengan jurusan yang mau you ambil, bisa sertakan di sini. Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia, karena 3 SMA itu dengan kurikulum nasional kita mata pelajarannya sama, maka bagian-bagian seperti mengambil mata pelajaran apa bisa dihilangkan. Oh begitu. Iya, karena kan sama pelajaran yang diambil. Do you think that advanced mathematics is important for the
economics Oh, faculty. pastinya. Yes, especially kalau aku ambilnya akuntansi mungkin. Iya. Kebetulan manajemen ngambilnya. Oh, oke. Gitu. Ya, for your information yang baru bergabung, Jilan ini sudah diterima With sebagai- flying colors. Ya, sudah diterima di Fakultas Ekonomi FEB Gajah Mada University. Well, saya Dan belum I still sempat bilang remember congrats Yeah, to Jilan ya. congratulations. Congratulations to Jilan. exactly. I remember pertama kali Jilan datang ke IONS, terus kayak 1 week before ya Jil kalau Yeah. nggak salah. And Iya, betul. are you crazy 1 week before? Terus kita harus 1 mulai week dari mana? before. Iya, exactly. Tapi I guess he worked so hard. Terus setelah Mungkin itu, sampai nggak tidur mungkin ya. I don't know, I'm not sure. Are you sleeping for almost? Nggak ngerti dah pokoknya. Mungkin sampai nggak tidur ya. exactly. Nah, Nah, setelah yuk, itu kita kembali ke lanjutin sini, dijelaskan kegiatan apa yang kita ikutin. Kalau aku banyak kegiatan, kira-kira kegiatan apa yang harus aku santumkan di sini, Ya. Miss? Kalau bisa yang Aktivitasnya. berhubungan dengan major yang akan kita ambil. Nah, kalau nggak ada, jangan khawatir. Ada begini misalnya, aku mau masuk jurusan manajemen nih, Miss. Tapi aku itu pencapaiannya adalah main basket. Kan nggak nyambung, Miss. Main basket Ya, betul sekali. sama jurusan manajemen kalau nggak akuntansi. Ya. Tetap bisa nyambung. Ya. Gimana cara nyambunginnya, Miss? Nanti tugas Miss Anissa dan guru yang lainnya ya. Ya, dalam program berikutnya Dalam ya. program berikutnya. Oke, mungkin dilanjutkan dulu. Exactly. Grace. Ini adalah sudah dijelaskan kegiatan yang dia ikutin, lalu bisa ditutup dengan salah satu kegiatan yang sekiranya itu paling berkesan atau Wow. paling menunjang dan menonjol. Contohnya adalah di sini. Wah, gila sih Jilan. Local OC Business Honors. Exactly. Jadi Oke. artinya adalah siswa itu punya pengalaman yang langsung berhubungan dengan jurusan yang mau diambil. Ini memberikan satu nilai poin, satu nilai yang amat sangat besar. Itu berarti bahwa dia bukan awam dalam bisnis ini, dalam dunia ini maksudnya. Nah, kalau aku nggak punya, Miss, aku cuma sekolah pulang, les sekolah pulang. Jangan khawatir, masih bisa Saya research bantu ya. nanti seperti apa. Ini ya, Miss Ini ya? dia, exactly. Oh, nggak kelihatan. Oke. On business. Karena mungkin Ya, in on the future business, you ya. mau bikin bisnis sendiri ya. Nah, ini Oke. dia. Wow, it is quite interesting ya, booming Iya. Canberra fashion industry ya. Iya, pada waktu custom itu. store itu ya. Wow, pengalamannya internasional sekali Iya. memang. Lalu, Yes. ini paragraf kedua menjelaskan kegiatan atau competitions atau hal-hal yang sekiranya pernah kita ikuti yang hubungannya dengan jurusan yang kita ambil. Paragraf ketiga, Paragraf hubungannya nanti itu exactly. Ini dia. Wow. Mungkin bisa dijelaskan dulu siapa itu tokohnya. Jadi, Oke. ya nggak apa-apa. Saya bantu, aja. saya bantu. Oh, nggak It's mau, okay. Miss Ira. It's okay. Cukup paragraf- begini saja. Ya. Ini kelebihan Paragraf smartboard kita terakhir kalau di Ion itu seperti ini, adalah teman-teman. iya. Jadi sebenarnya Bisa menghapus sendiri dia ya. Coba Sendiri. di Jadi kalau menghapusnya males, menghapus misalnya pakai tangan aja menghapusnya. Kalau nggak tulisnya pakai tangan gimana sih? Wow. Gini Sebentar, Miss. Iya. gitu. Kalau lagi males Ke bawah nulis, ya, ke bawah ya. kadang-kadang suka ke bawah ini di kita punya glassboard, nggak hanya smartboard. Jadi glassboard itu kayak papan tulis sekolah. Nah, kadang ini suka tulis di situ loh, kok nggak bunyi atau nggak ada ininya, ternyata salah. Warnanya warna-warna juga lagi. di sini. Iya. Nah, kembali ke sini deh. Paragraf terakhir itu SGLP. nanti isinya adalah summary. Artinya gini, aku sudah mempresentasikan diriku nih, aku adalah ini, kegiatan yang gue ikuti, dan terakhir adalah kenapa sih aku harus diberikan tempat untuk bisa kuliah di jurusan tersebut. Nah, begitu, ini dia. Yang penting banget ya. Agak sedikit gombal juga nggak apa-apa sih. Oh, Like you did, Jilan di sini. Intinya membuat melting dari Iya, interviewnya exactly. ya. Intinya adalah ini aja. I Intinya believe adalah this course iya, in exactly. management will help me achieve my dream. Iya, Ya. exactly. Karena begini, examiner itu ingin tahu seberapa kuatkah keinginan kita untuk masuk di jurusan tersebut. Oke. Yang I believe semua orang pasti mau dong, makanya mereka daftar. exactly. Tapi kan tidak semuanya mungkin punya effort yang sama. Sehingga terakhir ditutup dengan bahasa yang sekiranya kenapa sih akhirnya aku harus diterima. Nah, ini dia. agak sedikit merayu Yes, begitulah ya. iya. Atau kalau misalnya you punya pengalaman atau figur yang you sangat kagumi, menginspirasi, bisa juga cantumkan di sini dengan artian aku pengen seperti itu atau aku pengen contribute something positive to my country. Jadi dengan cara aku masuk di kuliah ini, di jurusan ini, maka I believe bahwa itu akan bisa membantuku untuk achieve my dream. Begitu deh. Oke. Ya, dan saya lihat pilihan tokohnya juga dia internasional Iya, ya. Oke. Begitu. Kalau misalnya you mau tahu lebih lanjut nih tentang
motivation letter ini dan pembuatnya, dan bagaimana ketika pembuatnya dan ketika nanti motivation letter ini ada kaitannya dengan interview, nanti Jilan akan kita interview. Begitu deh, Miss Tira. Ya, baiklah. Oke, jangan Benar lupa. ya? Iya, dihapus dulu. Aduh, itu bad habit ya. Don't try this at home ya. Kalau lagi males begitu. Oke, baiklah. Kan katanya kita nggak boleh pegang sering-sering kan, Miss Tira. Jadi ini nggak usah dipegang, begini aja. Oh, begitu ya. Ini karena alasan COVID-19 gitu ya. Ngelesnya pinter banget. Baik, ya bagi adik-adik atau bagi kalian yang mau bertanya atau nanti mau asking some question belum jelas dan seterusnya, please silakan nanti bisa langsung ketik aja ya, type di bagian chatnya. Nanti kita akan jawab langsung. Kita ada Q&A at the end of this conversation. Oke. Nah, tadi sudah diberikan contoh untuk motivation letter untuk interview dan sekarang kita ini waktu untuk kangen-kangenan begitulah kira-kira ya untuk ketemu dengan si Jilan gitu ya. Oke, Miss bisa diinikan. Jilan, can you hear my voice? Yes, I can. Okay. Yes. Jill, okay. I want to ask you some questions, and the first question is, how long did you write the motivation letter? It took me about 2 days to think about it, and then so what I sent to you was a bit of a draft. I then edited it further in my actual notes, so it didn't take me that long to actually write it, but it did take me a while to think of it, if that makes sense. Oh, I see. Good. And then, do you mind sharing your experience while you try to get into Intake 1? So do you want me to? I can tell you about like the first test, the written test, which is also kind of important. I think so. With the first part of the intake, I think a lot of people did pretty well in the scholastic test, the English scholastic test, but I think a lot of people actually failed on the English test, because I know a lot of my friends have told me, oh, the scholastic test was pretty simple, but I think I messed up on my English one, and thus they didn't get into the next day. So I think that's one of the really important to actually get really good marks on your English proficiency test if you can. And then afterwards, once hopefully you've been accepted, you go through the next round. I have a lot to talk about with the interview, if that's okay, with the leaderless group discussion. Yeah. Okay, so the setting is I think you and 7 other people are put in a room with 2 supervisors, right? And then they give you a problem, a business problem usually, and you have to discuss potential solutions or any sort of anything you notice about the problem in any way, and if you want to say something about it, you can. And I think where a lot of people struggle with this discussion is they don't speak up. So I found myself when I was doing the interview that I was talking a lot, maybe much more than my peers, not because I'm talking over them, but because they actually just don't talk enough. They have very good ideas, and they're very good at discussing ideas, but they don't talk enough, and that's what I actually talked to some people in that classroom that didn't go through, that didn't pass, and they are the people who in the interview they didn't talk a lot. They kept quiet, and they didn't contribute a lot to the discussion. And I think that's really important. That's a skill to learn, is how to talk to people, how to talk to people in a group setting, how to be respectful, and how to contribute to arguments, and make sure. The one thing that I noticed as well with a lot of my peers was that they didn't stick to the topic. When they talked everywhere. They just kept going, like, to different problems, didn't even address the issue
that was in the text. Exactly, I agree with you. And did you have any questions based on your motivation letter? Sorry? Did you have any questions on the interview based on your motivation letter that you have written? Oh yeah. So in the personal interview, they didn't really talk a lot with me. They said, you know, we've seen your performance and we've seen your motivation letter. We just want to ask you, you know, this being in management, we will teach you a lot of important um, you know, skills, very powerful skills. We just want to make sure that you won't use this for, you know, you won't use this skill to abuse, like you won't abuse this skill, if that makes sense. Like, you know, we're basically what they're saying is we're investing a lot into you. Don't throw it away. And they did ask me about specific points in my motivation letter. So I think, yeah, that's sort of, you have to Okay, nice. answer And it. Jill, I'm curious about how did you select the informations that you really wanted to put on your motivation letter? Did you get into some like selection process or something? Um, well, I've had a lot of experience applying to jobs in Australia, so I kind of know what to say to sort of convince them. But yeah, definitely there was a bit of selection, you know. I could have said many things like, you know, I won, you know, this science competition when I was, you know, 16 or something, but I chose not to say that in the motivation letter. You know, instead I decided to choose just very specific things that have, you know, that have something to do with the letter, with the course that I'm applying to. So you have to be really careful with what you choose, I guess. Don't always make your letter easy to read, and it has to follow through. Like if I started off with you know, I've been in Australia, I've learned business, I've learned these 6 classes. Make sure that the rest of your letter also follows through with that structure. You know, this is what your experience is, this is what it's helped you do, and this is why I can do this at UGM, is what, you know, you really need to think about. Did you mention science competition or something? No, I didn't. Like I was talking about like the selection. You know, you asked me selection if I had any, you know, information that I selected, and I did basically. So, you know, there were a lot of things that I left out, which were part of my achievements. But yeah. Oh, I understand exactly. Nah, itu dia. Coba kita summarize dulu ya. Kalau yang saya tangkap, tolong nanti Miss Anissa bisa ini. Jadi yang dia sampaikan, yang Jilan sampaikan tadi adalah pada saat focus group discussion mungkin ya maksudnya. Jadi dia diberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan economics. Kemudian satu yang saya highlight di situ, dia memberikan potensial solusi. Jadi solusi potensial. Kemudian yang kedua, dia juga ditanya juga ya berhubungan dengan based on the motivation letternya kan seperti itu ya. Dan dia menyarankan untuk tetap stick to the point itu tadi pada saat discussion. Dan for your information teman-teman, nanti bagi yang FEB yang IUP Fakultas Hukum itu kita juga ada program nanti namanya focus group discussion yang ada itu pada saat nanti tatap muka di tanggal 15 sampai tanggal 25. Dan tadi juga menggarisbawahi masalah yang speaking tadi karena banyak yang lebih banyak dia. After that, yeah, okay. Jill, I'm a bit curious. How did you manage your focus group discussion? How did I manage it? Yeah, I mean, like, how did you deal with people? I mean, like, you had a lot of people there, right? Yes. And they were So from different backgrounds. yeah. So what I took the initiative. I took the initiative to speak first, right? I think that's a good skill, and also it demonstrates to the people around the what's it called, the supervisors, that you have what it takes. Basically, you can be the leader in a discussion. And the one thing, as I said before, the biggest problems is, one, you don't speak enough. You need to talk more. You have to talk more, and you need to you need to know what you're saying, and you need to stick to it, and you need to, you know. So, for example, the problem that we had to discuss was about an airline that was going bankrupt, right?
And so one of the questions, well, one of the points that I was addressing was that this airline has been quite successful in the past 16 years. And then someone else, jumps in and they say something completely different to what I'm saying. So it doesn't, kayak nggak nyambung gitu loh. Yeah, Do you know what I exactly. mean? So what did you do? And so I said, okay, you make a good point, but that's not what we're talking about today. Right now, we're talking about this. We can get to that later, but right now kita sekarang ngomong tentang ini. We will address that issue after this. I just said, okay, that makes sense. However, right now we're talking about this, so let's talk about this first. Okay. And how was his or her reaction? Their What reaction was was, her idea? oh yeah, okay, that makes sense. We'll talk about this. No one was offended. You're not there to offend people. If your language is if you speak confidently and respectfully, you won't offend anyone. Yeah, okay, nice. Thank you for sharing, Jill. Oh my goodness. Yes. Thank you. Yeah. Okay. Wow. Nice. Yeah, very meaningful. Yeah, exactly. Yeah. Summarizes what Miss Anissa is going to say. Ya. Oke. Nah, good job, Jilan. Thanks. Miss Anissa, ini nanti kan saya kira tidak hanya yang FEB ya, yang Yeah. akan menghadapi harus speaking dan harus memberikan solusi-solusi, begitu ya. Ada yang dari FK juga akan seperti itu, komunikasi, HI, psikologi. Minggu yang lalu kita mengundang salah satu yang dari psikologi itu memang pada saat interview juga dibuat tidak nyaman dan seterusnya. Jilan sebenarnya sudah membagikan tips, jadi dia stay fokus and then tetap sesuai dengan yang ditanyakan. Ini lebih ke arah ke discussion-nya. Iya, Dan tapi memang discussion itu juga akan diulas lagi pada saat interview karena mereka melihat kan seperti itu. Nah, jadi itu connected ya. So, maybe you have another summarize of apa yang Jilan share tadi. Iya, tapi sebelum itu Miss Anissa wants to ask you a questions deh. Kayak the last question that I want to know. Yes. Jill, what was exactly your motivations to get into FAB? Okay, Because so you say that pretty well in your motivation letter, yeah. So Miss Anissa was a bit curious why. okay, so the main motivation is because I've been in Australia for a really long time, and I think I want to experience education in Indonesia. And I found that in UGM, I also have a lot of opportunities to go abroad if I want to, with the exchange programs and perhaps for my master's degree. And as well as that, I also, I want to change something about this country. Once I've already graduated and stuff, I want to be a great leader. I just want to be useful for the people in my country, because I don't know. I feel like if the world needs anything, it's more leaders, right? Wow. So. Wow. Yeah, It's really great, yeah. Really good. So it's your big dream, never yeah. fail to amaze us. Wow. Okay. Okay. Anyway, just a moment. Miss Anissa also was a bit curious. You signed up for a course 1 week before the intake would happen. Like Yeah. 1 week before, it was quite like I'm shocked. Chilan, are you kidding? 1 week before? Yeah. So when I came back to Indonesia, I was a bit unsure which university I was going to go to. So Yeah. I was thinking, Malaysia, I was thinking Singapore, I was thinking Australia, I was thinking America. And then, I applied to all of those universities. Or actually just some. I didn't manage to apply to America. But then I saw one of my friends said, "Hey, you should. Did you know that FEB UGM has an international program?" And I said, "Oh no, I didn't know that." And so I looked into it, and I thought, okay, so this is an Indonesian university, and this is an English course in an Indonesian university that can give me opportunities to study abroad. Hey, why not just take the chance? I'll apply. And my mom said, okay, maybe I think you'll need some lessons. And so yeah, she put me in IONS, and it helped me a lot. Like, Wow, thank Okay. you. Very Thank you for good. the compliment, Jilan. Thank you, Jill. Thank Yeah. you. Thank you for
Yeah, I do appreciate. Thank you very much. I do appreciate your time. I know you're busy. Yeah. 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 Okay. Okay. And this is you. Yeah, Okay. that's me. That's Your my new bike. motorcycle, it is like Yeah. a gift or present after you are accepted. Yeah, that's true. Okay, well great. Miss harus minta diboncengin after this, Miss. Lain pacarnya nanti. Ah. Nggak apa-apa, pesannya jauh kayaknya. Ya, oke. Kita harus ini dulu, Miss. Kita harus memberikan kesempatan juga, meskipun kita pengen banyak bertanya sebenarnya. Kenapa kita jadi curhat ya di sini ya? Ya, oke. Saya memberikan kesempatan kepada audiens untuk Q&A, question and answer. Silakan. Kalau yang mau bertanya bisa di chat dulu. Apakah sudah ada? Belum ada. Semua terkesima atau semua pada tidur ya nih karena habis pada puasa begini ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Miss Anissa yang memberikan summary atau mungkin mau bertanya atau seperti apa. Jadi intinya adalah, Jilan, correct me if I'm wrong ya. And you can add some extra points. The first is your language proficiency test. In this case adalah bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Karena kalau enggak, are you kidding? Mau masuk jurusan international tapi nggak bisa bahasa Inggris. Fix itu problems yang paling utama. Karena kalau nggak bisa, once you got into IUP, program itu semuanya full bahasa Inggris. Jadi kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, kita nggak punya bantuan karena sudah jadi mahasiswa. Artinya adalah semua assignment, ada presentation, project, discussions, semua berbahasa Inggris. Dan yang kedua adalah you know exactly what to do and where you go. Nah, ini dia. Oke. Di FK kemarin di FK kemarin kok juga ada motivation letter. Ya, itu tadi yang kita sampaikan ya, Miss ya di awal ya tadi ya. Bisa dijelaskan. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin in the future beberapa jurusan juga akan buka motivation letter seperti FKD. Tapi mainly sama kok poin yang harus disertakan di situ. Karena dia akan dipakai untuk hari kedua kan, bukan hari pertama aja. Ya, jadi begitu ada pengumuman lulus di hari pertama, kemudian biasanya disuruh membuat motivation letter. Nah, kalau tidak dipersiapkan dan hanya semalam itu terus biasanya cenderung ngawur kan. Exactly. Jadi optimis saja, memang harus dibuat sebelum tes begitulah ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita lihat Jilan tadi kan dia butuh waktu 2 hari ya, 2 days exactly. gitu ya. Karena as I said, kita tuh punya banyak resources, ada A, B, C, D sampai Z. Tapi apakah semua itu akan kita cantumkan di motivation letter? Terutama dengan jumlah kata yang terbatas, tulis tangan dan sebagainya, harus bisa menyeleksi poin-poin yang kira-kira strong enough untuk bisa kita tunjukkan kepada examiner itu ya. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah tujuan kita. Sebenarnya tujuan kita masuk program itu apa kira-kira, dan tahu nggak kira-kira di sana itu nanti bakal ngapain? A lot of students kadang-kadang tuh ngerasa udah sampai sana, aduh Miss, aku tuh ngerasa salah speaking jurusan. itu nggak bagus banget loh Miss. Apalagi kalau nanti masuk manajemen, you tahu kan seperti apa nanti standar ngomong bahasa Inggrisnya kayak Jilan ini. Jadi kalau you merasa bahwa gitu, your bahasa Inggris mungkin masih pas-pasan, harus something less. I mean like take an English course. Kalau nggak ada waktu, exactly. Kalau sudah kecemplung di sana, sudah kuliah, itu nggak ada waktu untuk belajar. I mean like akan busy banget dengan assignment, group project dan sebagainya, belum social life, personal life. Kapan kita mau mengasah kemampuan bahasa Inggris kita? Itu yang kadang-kadang kurang. Jadi anak-anak datang exactly ketika sudah masuk. Ini waktunya untuk mulai. Bagaimana cara menuliskan weakness yang kita punya namun mengemasnya dengan bahasa yang tepat. Exactly. Jill, do you want to answer the question? Yeah, sure. So actually that's a very good question. Thank you for the question. So I didn't write my weakness in the motivation letter, but they did ask me about my weakness in the interview. Right. So what I did was they asked me what my weaknesses were, and I said, sometimes I can lose track of what is important, like my assignments and stuff. So what you need to do is you need to, and everyone has weaknesses, right? Obviously. You need to know what your weaknesses are, and then when you are interviewed, you have to sort of like flip that and make it seem like, you know, it's something that you're it's actually like a strong point, I guess, if you can. So for example, I said I can't keep track of you know, my assignments sometimes, but that's because I'm always so involved in the courses that I do that sometimes, you know, I forget. So you have to, you know, you're marketing yourself, right? You have to sort of
make your weaknesses seem like they're not weaknesses, if that makes sense. Ya, that's normal karena kita humans kan. Mhm. Tapi kalau you kasih weakness, you juga harus kasih kelebihannya ya, dan dijelaskan kenapa weakness itu ada. Jadi jangan cuma dijelaskan weaknessnya mungkin A, B, C, D, tapi tidak dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Am I right? Begitu ya? Yes, you are. Betul. Ya, Oke. exactly. Tadi Boleh- yang pertama, Sebentar. lanjutkan. Boleh nggak kalau misalkan kita sebutkan weakness kita dan kita ini memberikan solusi bagaimana saya mengatasi weakness-nya itu atau usaha saya untuk mengatasi weakness-nya itu, apakah itu juga diizinkan pada saat mungkin interview gitu? Oh, tentu saja boleh. Ya. Karena Oke. pada akhirnya poinnya adalah ketika kita tahu weakness kita ini, lalu kita punya solusi akan kesalahan atau kekurangan kita, satu poinnya adalah kita tahu siapa diri kita. Sehingga nanti ketika kita mengalami masalah yang sama di kuliah, kita sudah tahu harus bagaimana. Misalnya nih, seperti Jilan bilang, aku kadang-kadang losing track deh, aku ngerjain apa gini-gini, atau ngerasa, aduh aku bored banget kerjainnya, kayaknya nggak ada moodnya. Tapi biarkan pahami perasaan itu. Lalu yang kedua adalah, oh kalau aku sedang merasa seperti ini, biasanya karena ini. Dan Yes. solusinya adalah ini. Sehingga examiner yang tidak tahu kita, dengan mengetahui penjelasan kita, bisa sangat yakin. Kalau anak ini di tengah-tengah jalan, dia dapat banyak sekali permasalahan yang serupa, maka dia sudah tahu solusinya apa. That's it. Oke. Ya, jadi memang itu tadi sudah disampaikan beberapa, saya kira memang itu common question juga yang sering ditanyakan oleh students kami ya. Mesti gimana cara menjelaskan weaknesses tadi ya. Sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, mungkin Miss Anissa bisa bertanya kepada Jilan terlebih dahulu. Misalkan untuk kemarin pada saat wawancara itu, mungkin pertanyaan saya, can you translate because I'm not really good in English, so apakah ditanya hal-hal yang saat ini kemarin di intake Februari itu lagi happening. For example, economic perang dagang antara Amerika and China and itu apakah Jilan juga ditanya tentang hal itu? Gitu? Okay. Yeah, I can understand. Okay, Jadi, for me, they didn't actually ask me anything like that. Oh, okay. For me personally, I think maybe my motivation letter was very convincing, or maybe they just, saw my, performance in the group discussion, that they didn't ask me any questions. It's the thing is, everyone else in the discussion, they told me that they were asked questions like that. They were asked, hey, so what's your opinion on, this trade war, or what do you think, what do you think about oil prices, or something along those lines, very complex economic problems that are happening currently. But that's that, I think they ask that question if they think you don't know about the problem. So if you can sort of demonstrate that you actually know a lot about economics and business and whatnot, they won't actually ask you that question. But it's still good to it's still good to read up on these problems. So yeah. Okay. So bisakah saya menyimpulkan bahwa motivation letter itu bisa menjadi powerful bagi kita sehingga benar-benar attract interviewernya untuk melihat, ini melihat personality anak ini gitu loh. Exactly. Ya, dalam waktu yang singkat dalam waktu yang singkat, anak ini luar biasa ya dengan motivation letter yang hanya satu lembar itu, itu dan dari interviewer tidak perlu bertanya lagi gitu tentang hal-hal yang sebenarnya itu hanya untuk menguji kan dalam tanda kutip, karena dari motivation letter itu sebenarnya sudah bisa disimpulkan anak ini seperti ini. Apakah is that correct? Iya, jadi memvalidasi bahasanya ya. Memvalidasi, oke. Jadi you nulis begini, mungkin case-nya Jilan adalah karena dia cukup bold dalam menjelaskan pengalamannya. Jadi nggak ditanya tentang economic issues. Jadi udah pasti udah ngerti lah. Jadi nggak penting nanya-nanya lagi. Itu karena cuma punya 15 menit untuk interview ketika hari kedua. Jadi kalau questionnya berhubungan dengan yang sudah diketahui oleh examiner, kayaknya nggak akan ditanyakan. Tapi bagi siswa yang merasa bahwa kan aku nggak punya pengalaman sebesar itu, Miss, atau pengalaman sekeren itu. Jadi apa yang harus ku tulis? Mungkin akan ditanyakan isu-isu berhubungan dengan dunia bisnis yang sekarang sedang dibahas oleh banyak orang, begitu. Jadi kebanyakan questionnya adalah impromptu questions, gitu kan, dari apa yang kita tulis. Nah, terlebih lagi
biasanya itu akan di cross check. Misalnya nih, Miss, kalau aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh nggak ada something specialnya deh. Kira-kira kalau aku tuh agak ya tambah-tambahin dikit lah, Miss, bisa nggak bahasanya tuh kayak ada tambah-tambahin aja, dipercantik, dipolish bahasanya, bisa nggak, Miss? Kayaknya jangan deh, itu amat sangat beresiko. Karena ketika di interview pun akan divalidasi dan kalau tidak sesuai agak sedikit agak canggung gitu. Agak exactly. canggung ya, Agak karena jadi canggung orang karena lain bukan kan aku gitu yang ya. menuliskan Oke. exactly. Ya, oke. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya via chat dan saya melihat tadi ya sebenarnya berkaitan dengan apa yang akan kita bahas next session ya. Di hari ini ada 2 sesi dan di next session. Jadi sebenarnya motivation letter ini bisa sebagai personal brandingnya seorang Jilan gitu loh. Dia menampilkan seperti ini gitu. Dia berhasil menampilkan personal brandingnya itu. Mungkin seperti itu ya, Miss Anissa. Anyway, Jill, did you do research before you wrote your motivation letter or something? I think for me not really because I've I've already took a business class and stuff, so mungkin nggak terlalu banyak riset. Cuman kalau if you think you need it, go ahead. You can look at quotes from powerful people back in the past. Very powerful leaders. If you think that can really sort of help you tell the interviewers what you want and who you are, then yeah, go ahead and do a lot of research. That quote with JFK has always, I already know about it. It's always stuck with me, so I didn't really need to research about John F. Kennedy. So biasanya kadang-kadang anak-anak itu kalau mereka masuknya ekonomi mungkin kita arahkan untuk siapa yang lulusan dari ekonomi jangan seperti itu like yang sekarang kalau HI juga seperti itu misalkan yang menjadi menteri sekarang seperti itu biasanya kita arahkan ke sana sih atau kalau dokter ya siapa yang menjadi tokoh yang ada di situ tapi tidak selalu juga dan Jilan menunjukkan bahwa menggunakan tokoh yang berpengaruh yang lain pun dengan skala lebih besar. Yeah. Anyway, Jilan, how confident were you with your motivation letter pada saat itu ya? So I mean like wait a moment. I mean like ketika you nulis itu, how confident were you with your motivation letter in a way that you would get a place? I was banyak juga dong. aku juga agak nggak sure juga ya karena gimana ya aku juga nggak tahu kan mereka mau apa gitu like what do they want in this motivation letter terus so I was already quite nervous when I handed it in but everyone you need to have confidence if you have confidence kalau pede with your motivation letter it'll show on the letter ngerti nggak maksud you know what I mean so if you're confident with what you're writing your writing will sort of project it to the interviewers. You're confident with this, and the interviewer may think, I like, we're looking for confident people. So it shines through. If you can write well. But obviously, I'm still nervous. Aduh, Jill, untuk yang sebagus dia aja ya masih merasa yakin, nggak yakin. Iyalah, Gimana dengan yang pasti. lainnya ya? Benar. Ini sebenarnya semuanya sedang mengheningkan cipta mungkin ya, nggak ada pertanyaan lagi yang ada di chat. Mungkin karena mereka juga merasa, waduh, kok bahasa Inggrisku sampai kemana, ini sampai kemana, begitu kan ya. Jadi agak-agak nggak yakin gitu. Mungkin bisa nanti setelah ini kita berikan tips ya untuk yang speaking dan writingnya itu seperti apa. Lalu personal brandingnya, please nanti jangan kemana-mana. Setelah ini kita ada quiz, kemudian ada personal branding yang benar-benar nanti di sana dibahas tentang hal itu. So di IONS, masih di IONS ya, tentu saja masih di sini, tidak di mana-mana. Ya, karena semboyan kita adalah One Stop Learning Center. Asik, iya. Jadi kalau you remember, you join culinary program kan, Jill? Oh iya, Jill. Itu iya. Kamu loh, kamu belum selesai loh, hey. Iya itu apa? My parents are not letting me go out because of COVID. Oh, okay. So I really want to get back into cooking. I really like cooking with Chef Ivan. It was really fun. It's really fun. Chef who? Chef Ivan? Ivan. Ivan. Oke. Yeah. Ya, ini ada bosnya di sini mungkin nanti disampaikan salamnya ke Chef Ivan. Ya gitu ya. Iya, perlu saya sampaikan juga bahwa Jilan ini juga join mungkin karena terlalu excited di IONS gitu ya, merasakan nuansanya begitu berbeda, jadi dia melanjutkan hobinya cooking di sini ya di. It's quite this IONS itu it actually has an international standard.
Oh, wow. Not even kidding. Thank you, It's Jilan. as good, almost as good as Australia. Oh, Like wow. it's very helpful Melting. instructors. Meleleh loh Miss Anissa ini Jilan. Habis ini kita ini harus traktir dia kayaknya. Iya, exactly. Di Jadi- kantinnya kita aja, Miss. Iya, as the name suggests, kita kan Iya. international education. Jadi kami di sini pun berusaha untuk menawarkan tipe pendidikan yang setara. Jadi Yes. Hopefully you bisa Ada yang bertanya lagi mengetahuinya. dong, Miss. Sorry, Sebentar. saya cut. Ya. Apakah kalimat pembuka Dear Dear Sir, Sir, Madam kurang tepat? Jilan, maybe you can answer the question. Sure. Yeah, I don't think that's kayaknya itu kurang deh, because you're not talking, you don't know who you're saying it to, right? Yeah. So that's why I said to whom it may concern. So to whoever needs to know about this letter, read it, like if I'm sending it directly to Miss Anissa, for example, I would say, Yeah. Dear Miss Anissa. Ya, oke. Pemilihan bahasanya kurang tepat, exactly. Jadi betul, memang itu kurang tepat sebenarnya. Karena Ya. ini kan bahasanya formal. Kita seperti sedang melamar pekerjaan atau something dan kita nggak tahu siapa yang kita tuju. Ya. Nah, jadi exactly pemilihan bahasa itu sangat tepat. Tapi Ya. misalnya sama maklum sih, kebanyakan anak-anak menulisnya begitu karena tidak pernah tahu gimana caranya nulis. Ya, Nggak pernah ya. punya background information, knowledge-nya nggak ada, di sekolah nggak diajarkan, tiba-tiba langsung disuruh nulis, Miss. Kagok aku, Miss, nulis Ya. apa ini aku, Miss? Nah, itu dia. Kadang-kadang sih begitu. Iya. Ya, oke. Karena tadi Miss Anissa sudah bolak-balik menyinggung tentang speaking, bagaimana ya nanti writing, bagaimana ya mungkin ini agak mungkin bisa menaikkan motivasi mereka gitu, Iya. Miss, dari yang semuanya. By the way, Jilan, thank you ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Yeah, you're very Nah, welcome. Oke. ya, exactly. Nah, Ya. ini dia. Jadi, Hmm. Dear Sir Madam itu bisa diganti dengan ini ya. Ini kayaknya nggak ada bahasa lain selain bahasa ini, memang hanya To ini. whom it may concern. Ya, bisa Iya. di screenshot dulu. Dia nggak ada Dicatat bahasa mungkin nggak yang apa-apa lain. ya. Oke. Gitu. Ya, kalau dengan siswa kami biasanya kami kirimkan ada via emailnya ya. Iya, Tapi bagi Jadi- siswa kami bisa. Tapi kalau belum bisa. Oke, Oh, sebentar, Miss Dira. ya Sorry to gimana? interrupt. Karena kadang gini, Miss Anissa, I have a big questions. Kalau gitu, Miss, aku ngikut waktu aja kita, kayak, say. iya, just a moment, only 1 minute. Iya. please. Oke, Kira-kira aku tuh bisa nggak ya, Miss? Oke, Sebentar. wait. Kalimat penutup apa yang tepat yang dapat memperkuat? Oke. Motivation letter, namanya motlet. Oke, singkatannya motlet ya. Yes, oke. Langsung Miss. Ya. Mungkin yang terakhir. Maybe Jill, you can go first. Yes. So apa namanya? In Australia, I've always been taught, aku selalu diajarin, that the most important parts of a lot of pieces of writing that like a lot of letters is the first sentence, first paragraph, and the last one. So you want to leave your interviewer with kesan yang bagus, at the end. So if you look at the last bit of my letter, you can see that I made a bit of a joke, right? Iya. If there's one thing that's bigger than my appetite to eat, is my appetite to learn. Wow. It's You know. like Bisa banget melting. Ini pemilihan diksi katanya yang unpredictable and Yeah. then really beautiful and then ini kalau merayu para wanita bisa langsung melting meleleh gimana gitu ya. Saja sih, Like Jill. chocolate gitu. Exactly. Hey, kita hanya punya tinggal waktu 1 menit, Cinta. Jadi Iya. kita harus mengakhiri ini kayaknya after Okay, this. Jill, I thank you very much for sharing Thank today. you Thank very ya, much, Jilan. Jilan. No worries. I All right. do appreciate your time. Okay, Yes, No thank worries. you very much. Yeah. No worries. See ya. Nice, Yeah. nice personality. Bye. 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 Ya, Miss Anissa, mungkin bisa dalam waktu yang 1 menit ini explain about the program, writing and then speaking, and then I will help you. Mereka akan membantu untuk menampilkan di bagian belakangnya. Yeah. So sorry karena waktu juga, maka kita exactly. keburu-buru ya, Miss ya. Intinya adalah begini everybody, kalau mau masuk jurusan internasional harus bisa bahasa Inggris itu yang pertama. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, fix belajar, nggak ada alasan nanti. Ya. Keras nih Miss Anissa kalau masalah ini. Terus yang kedua adalah sebelum kita masuk ke jurusan itu, kita harus bisa tembus lolos dulu di tek itu. Harus persiapannya matang sekali. Kalau nggak matang, aduh, saingannya tuh banyak dan mereka semua qualified. Nah, perlu dipersiapkan adalah motivation letter kita. Motivation letter itu seperti yang Jilan jelaskan dengan pengalamannya itu sangat berpengaruh terhadap performance kita. Don't forget about the writing. Exactly, writing and speaking. Nah, Yes. bisa diperbesar? Minta tolong. Nah,
Sebenarnya yang paling penting adalah speaking. Kalau writing itu nanti ada serinya tersendiri. Yes. Tapi misalnya sangat terkesan dengan apa yang Jilan katakan, your speaking matters. Oh, please everybody. Kalau Your Miss, speaking tapi aku matters. tuh bisa aja ngomong ya ngomong Miss. Iya, itu ngomong keseharian. You itu ngomong saingan dengan banyak orang to get a place into jurusan yang you mau. You nggak ada persiapan. Aduh everybody, please deh jangan bunuh diri juga kalau begitu ya. Nah, if you want, Miss Anissa punya solutions. Jadi kita punya namanya adalah coaching program. Ini adalah coaching series. I'm sorry nggak kelihatan warnanya merah ya. Kita punya program yang namanya coaching series. Jadi based on problems yang student hadapi di lapangan, so Miss Anissa membuat program, kita membuat program namanya coaching series yang fokusnya adalah for speaking. Nah, di mana nanti kita akan mengajarkan anak-anak bagaimana kita menyampaikan ideas kita, bagaimana caranya kita misalnya tackle ideas lawan bicara maksudnya, dan bagaimana kita mempresentasikan diri kita sesuai dengan motivation letter yang kita tulis. Itu bahasa yang sangat-sangat penting sekali karena kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Kayaknya mahal ya, Miss. Kayaknya ini kan international education. Mahal, Miss. Kata siapa mahal? Seharga dengan seharga dengan dolar ya, itu everybody ya. Miss ngerti kali. Ini tuh seharga dengan satu kaos yang dibeli di mall. Kalau enggak satu mungkin satu topi yang dibeli di mall. Harganya adalah angka keberuntungan 345. 345. Kalau you mau register nanti for 5 meetings itu seperti personal coaching. Maksudnya kita akan betul-betul membantu siswa nanti ketika interview dan sebagainya. Karena walaupun masih lama kan, Miss, masih bulan-bulan nanti. Kata siapa? Jadi jangan begitu. Kalau you leha-leha begitu, teman itu sudah lari untuk mempersiapkan IUP ini. Hai, ada yang sudah mulai dari 3 minggu yang lalu ya, dan ini adalah batch pertama. Berbulan-bulan yang lalu. Exactly. Batch So if pertama you're bisa dijelaskan interested, tanggal berapa? nanti kita akan buka angkatan pertama itu di tanggal 4 sampai 9 Mei 2020. Exactly, dari itu. Jadi Dan kalau ada nomor telepon yang mungkin bisa diketikkan di situ yang bisa di kalau Miss, kalau aku tertarik aku harus bagaimana? Pertama telepon WA mungkin bisa adalah diketikkan. you bisa langsung menghubungi kita, you bisa telepon atau you bisa kirim WhatsApp. 582992 IANS International Education. Jadi Nanti you minta bisa ke telepon bagian di yang reels nomor ini. ya. Dan atau 582 mungkin masuk di IG kita juga juga boleh juga. Di Wow. Instagram juga ada nanti. Begitu deh. Aduh, Thank bisa you so tunggu much. ya. Dengan senang hati nanti akan membantu. Oke. Pasti akan dibantu. No worries about that lah. Ya, oke. Thank you so much Miss Anissa. Saya Sama-sama. terpaksa harus berburu-buru ya karena sudah hadir bersama-sama dengan kita nanti yang untuk quiz dan juga acara berikutnya. So thank you so much. My See you pleasure. later. See you everybody. Semuanya Sampai ini ditunggu ketemu Miss ya, Anissa di kawan-kawan sini di dan ditunggu sini. Miss Ira di sini. Oke. Bye. Bye. Thank you for Bye-bye. having me. Bye, Miss Ira. Yes, thank you so much. Ya, adik-adik semuanya tadi sudah disampaikan, teman-teman semua sudah mendengarkan apa itu motivation letter, dan the best part atau bagian yang important partnya itu adalah personal branding kalian, dan ternyata itu powerful sekali. Dan setelah ini, jangan kemana-mana, kita akan ada quiz terlebih dahulu, dan setelah itu kalian harus mengikuti acara yang penting juga bersama dengan psikolog-psikolog kami, yaitu personal